Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, juga seluruh pengurus dan ibu-ibu, saudara sekalian yang insya Allah muliakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu dan semua ikhtiar yang kita lakukan adalah menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai mengaji, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus dan jamaah Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan yang senantiasa selalu berkontribusi dalam program kami. Alhamdulillah di bulan ini kami sudah mendistribusikan 13 set Al-Quran Braille ke daerah Banyuwangi dan daerah istimewa Yogyakarta, insya Allah. Dan semoga amal jariah ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, dan semoga setiap ayat yang dibacakan oleh para teman-teman tunanetra menjadi syafaat di akhir kiamat kelak. Karena sesungguhnya ketika kita menolong hamba Allah yang membutuhkan, maka pada dasarnya kita adalah menolong diri kita sendiri. Insya Allah wakaf ini menjadi investasi kita di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, saya akan membacakan surah Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Alla yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala
asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla inna rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Masih ingat sama saya? Alhamdulillah. Nggak lupa ya? Kirain sudah lupa, padahal udah lama nggak ketemu. 1 bulan tidak bertemu. Hari ini Ibu, temanya adalah kembali kepada Allah. Kira-kira menurut Ibu pembahasan kita kemana coba? Tentang apa? Tentang apa? Kembali kepada Allah. Berserah kepada Allah. Atau tentang maut? Ini ada uih ke Allah menu maut. Wafat? Bukan. Sebetulnya sebelum mati kita itu bisa kembali kepada Allah. Itulah yang kita kenal dengan taubat. Jadi taubat itu hakikatnya adalah kembali kepada Allah sebelum kita mati, sebelum bertemu dengan Allah dalam makna yang sebenarnya. Taubat ini punya banyak nama atau beberapa nama Ibu. Ada taubah, ada inabah, atau iyabah, atau zaman sekarang orang lebih banyak mengenalnya dengan hijrah. Ya, lagi musim hijrah. Usum kene tuh Bu hijrah? Masih suka teh atosan gitu. Lantaran bahasa etama menirame hijrah teh ya. Ada pemuda hijrah. Sekarang rasanya sepi-sepi saja, tapi mudah-mudahan gelombang hijrah akan terus bertambah dan bertambah banyak lagi. Baik taubat, inabah, iyabah atau hijrah itu adalah kembali kepada Allah setelah sebelumnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena setiap hari kita berdosa, setiap hari kita bermaksiat, maka taubat itu pun harus kita lakukan setiap hari. Jadi nggak ada musimnya hijrah itu. Itu adalah amaliyah kita yang konsisten harus kita lakukan setiap hari seumur hidup kita karena kita berdosa setiap hari kepada Allah. Coba di sini siapa yang nggak punya dosa ngacung? Wah, abdi di Pasian Artos 10.000. Ngacung saha nu suci nu bersih teu aya dosa. Nah, Pak Ustadz abdi mah da suci cenah. Kalau betul kita suci, berani kita mati hari ini? Coba. Karena orang yang suci pasti masuk surga. Tapi faktanya nggak ada yang berani mati hari ini ya. Kenapa? Sadar masih banyak dosa, masih kotor kita itu. Sebanyak apapun ibadah kita, kita tetap takut untuk kembali kepada Allah karena kita sadar bahwa kita tidak suci, kita kotor, bahkan ibadah yang kita lakukan pun belum tentu benar. Sakitu salat loba malaeung keneh teh. Ari cengkat tina sujud, ari poho rakaat. Ari takbir, ari sagala ingat, kompor candi Pareuman.
kunci handapeun kekeset, sendal can diampihan, kan gitu. Dalam sholat kita masih saja melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Jadi sholat kita, ibadah kita ternyata belum sempurna. Makanya kita takut mau kembali kepada Allah teh. Kenapa? Sudah di akhirat mah cuma dua pilihan, surga atau neraka. Nah, kita mau kembali kemana kira-kira? Abu Hurairah pernah menangis ketika sakit parah itu. Sahabat Nabi ditanya, kenapa engkau menangis Abu Hurairah? Bukankah engkau sahabat yang mulia, sahabat Nabi? Kata Abu Hurairah, aku menangis karena aku takut. Aku berada di antara dua tempat kembali, surga dan neraka, dan aku tidak pernah tahu aku akan kembali kemana. Lihat, sahabat Nabi, ibu, merasa takut kembali kepada Allah, khawatir kembalinya tidak ke dalam surga tetapi masuk ke dalam neraka. Mengpeng urang mah hirup keneh jumeneng keneh ibunya. Ayo kita sekarang sama-sama bertobat kepada Allah. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', kata Nabi, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, setiap hari melakukan dosa, tapi jangan berputus asa. Kenapa? Nabi mengatakan wa khairul khotoina at-tawwabun, dan yang sebaik-baik melakukan dosa adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah taubat ibu? Sudah istighfar? Alhamdulillah. Ya, jangan pernah kita merasa suci dan bersih. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap diri kalian bersih. Huwa a'lamu bimanittaqo. Karena Allah paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi ibu sok sanaos ibu rajin ngaos ka masjid Al-Irsyad, ulah ngaraos langkung bersih ti batur ulah. Orang pasti asup surga. Ngarebo ngajina oge atuh. Gitunya. Ninggali tetangga tara ngaos calon neraka hungkul. Jangan ibu, jangan ya. Karena kita nggak pernah tahu akhir hayat kita apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ada dari kalangan Bani Israel beribadah 70 tahun tapi wafat dalam kondisi berzinah dan membunuh perempuannya. Dan kita nggak pernah tahu ibu, orang-orang yang sekarang suka mabuk, suka berzina, suka berjudi, kerjaannya nongkrong pinggir jalan, apakah kita tahu akhir hayat mereka? Nggak tahu ya. Bisa saja sebelum kematiannya mereka bertaubat kepada Allah. Allah mengampuni taubatnya dan dia pun masuk ke dalam surga. Ibu pernah dengar kisah orang yang membunuh 99 orang itu? Ya, ada orang dalam hadis riwayat Bukhari membunuh 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang pendeta ahli ilmu. Wahai Pak Pendeta, saya sudah bunuh 99 orang. Kalau saya taubat, Allah mengampuni saya enggak? Kata pendeta itu, enggak mungkin. Sudah terlalu banyak dosa kamu. Banyak bunuh orang. Enggak mungkin diampuni. Akhirnya dia marah, kagok paehan usaha kalian gitu. Jadi 100 bu. Jadi 100 dah kagok. Kemudian dia datang lagi ke ahli ilmu yang lain. Pak, saya sudah membunuh 100 orang. Kalau saya bertobat, apakah Allah menerima taubat saya? Kata orang itu, kata ahli ilmu itu, pasti. Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kamu pasti akan diampuni kalau kamu betul-betul bertobat. Tapi syaratnya, kata pendeta itu, kata ahli ilmu itu, kamu keluar dari kampungmu dan pergi ke kampung yang lain. Ternyata kampungnya penduduknya jelek, banyak dosa. Makanya ibu, lingkungan itu pengaruhnya besar bagi kehidupan kita.
Bisa saja kita banyak dosa bermaksiat karena pengaruh apa? Lingkungan. Makanya carikan lingkungan yang baik buat anak-anak kita, Bu, supaya jadi anak-anak soleh. Ya, cari sekolah yang baik. Jangan asal-asalan. Banyak sekarang anak-anak itu, aduh, nggak karuan pergaulannya itu. Barudak SMP, SD geus bogohan aja nama. Ibu baheula bobogohan umur sabaraha? Aya nama SD, urang mah SD can beger-beger acan. Ibunya dipoyokan bobogohan ge ngambek. Anak sekarang papih mami gere ibu budak SD. Ini teu pararantes. Kemudian orang itu ibu keluar dari kampungnya, tinggal beberapa kilo, beberapa langkah lagi masuk ke kampung yang baru, malaikat maut menjemputnya, dia pun meninggal dunia. Kemudian Allah mengutus dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab ini berdebat, siapa di antara mereka yang paling berhak mengambil orang ini? Apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat. Kata malaikat azab, iya tapi dia belum sampai di kampung tujuannya, kan syaratnya itu. Maka Allah mengutus lagi satu malaikat untuk menjadi hakim di antara mereka. Hitung, lebih dekat kemana orang ini? Apakah ke kampungnya yang dulu atau kampungnya yang akan dia tuju? Ketika dihitung, maka dia lebih dekat ke kampung tujuannya, sehingga dia pun diambil oleh malaikat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Bu, ngabunuh 100 orang wae diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita merasa dulu banyak dosa, penuh dosa, jangan berputus asa. Ya, suka ada orang-orang putus asa ibu ya, sigana abdi mah moal dihampura ku Allah teh. Geus loba teuing dosa, bobolokot ku dosa, cenah abdi mah kagok borontok, cenah sok aya nu ibu nu kitu nu kagok borontok ibu. Sampai ada orang yang kemudian mati di atas pelacur. Ada orang yang mati sambil mabuk, ibu. Aya nu mati ketika judi, tidak sempat bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hukumnya haram. Gak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Allah pasti mengampuni dosa kita asal kita bertobat. Hatta syirik ibu, kesyirikan, menyembah selain Allah, itu diampuni enggak? Diampuni kalau kita meninggal bertobat dulu. Yang tidak diampuni itu kalau kita meninggal dalam keadaan syirik. Ibu teh keur ngadoa ka Mbah Jamrong teh. Mbah Jamrong, abdi hoyong beunghar cenah gitu. Kan kapungkur mah hoyong beunghar teh ka kuburan ibu. Ngagaloler di kuburan, basa zaman eta geuning ibu, kode buntut. Sok sahan sok pernah masang kode buntut di dia. Nya, daratang ka kuburan gitu, ngagaloler di kuburan, cenah pajar teh ngimpi keluar. Nepikeun ka ibu nu gelo ge ditanya harita mah tuh ibu. Ieu teh saha nu gelo teh sabenerna? Nya, tai ucing ngarengkol ieu angka genep cenah teh kitu nepikeun ka kitu. Dirusak akal kaum muslimin ketika itu dengan perjudian. Sampai meminta-minta ke kuburan, itu kemusyrikan. Kalau kita meninggal dalam kondisi seperti itu, nauzubillah, barulah Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Saeneng-eneng dina neraka ibu. Neraka teh ibu, satu harinya 1000 tahun. Dalamnya 70 tahun kita melemparkan batu baru sampai. Dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Panasnya api neraka 70 kali lipat panasnya api di dunia, kata Nabi. Itulah orang-orang musyrik yang tidak sempat bertobat, kemudian dia mati dalam keadaan syirik. Matak ibu sok anu pernah kadukun, tobat. Anu pasang susuk saha ya, nu sagara de paku geuning bebas-bebaskeun ka dieu tah.
Sok kalau luarkeun susukna. Saya pernah ibu lihat dulu ada perempuan berdua masang susuk hayang gareulis. Ditinggalikeun dipasang. Sugan teh nya bakal jadi geulis anggar we ari goreng mah ibu. Make jeung jadi geulis kumaha? Nu puguh mah hayang geulis maka salon lain masang susuk. Nih, yang pernah masang susuk segera bertobat kepada Allah. Ya, kalau susah dikeluarkan nggak apa-apa, tapi yang penting menyesali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisi ieu mah. Nu pernah ka paranormal, saha nu ka paranormal? Saha ibu paranormal teh? Dukun. Sanes eta jalmi nu normalna di paranormal. Orang pinter orang menyebutnya. Yang pernah percaya ke bintang-bintang zodiak dulu, zaman SMA sok macaan dina majalah Hai, majalah gadis. Nah, saha tah? Rabies bintangna teh, Parises, Vertigo. Tobat kepada Allah. Jangan sampai dosa-dosa masa lalu itu belum kita tobati kemudian kita mati membawa dosa itu. Nauzubillah. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kalau terbawa mati. Ya, Ibu, jadi sebesar apapun dosa kita jangan pernah berputus asa. Hatta syirik diampuni oleh Allah kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu kata Nabi, andai kata manusia tidak berdosa seluruhnya, maka Allah akan ganti mereka dengan manusia yang baru. Allah musnahkan mereka dan Allah ganti dengan manusia yang baru, yang mereka kemudian berdosa tapi bertobat dan Allah akan menerima tobatnya. Jadi berdosa mah keniscayaan bagi kita mah ibu. Niscaya kita sebagai manusia, karena kita sering lupa. Kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang terus mendorong kita melakukan dosa dan maksiat. Yang menjadi faktor orang berdosa itu dua ibu, setan dan hawa nafsu. Ya, setan menggoda kita untuk berdosa, tapi hawa nafsu pun sama. Maka ketika Ramadan, kenapa banyak orang yang masih berdosa dan bermaksiat? Kapan setannya dicangcang? Nah, hanya engkau dicangcang tapi masih kena bermaksiat. Jangan nyalahkan setan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan yang mendorong kita untuk bermaksiat adalah hawa nafsu kita sendiri. Ah, iya mah setan. Cik setan nyalahkeun. Kuring mah keur dicangcang. Nah, oleh sebab itu ibu, karena hawa nafsu itu selalu ada dalam diri kita, maka kita akan selalu bermaksiat kepada Allah. Maka teruslah bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus menuntut ilmu supaya akal kita lebih besar dari nafsu kita. Orang-orang yang akalnya kerdil, yang gak mau belajar, itulah orang-orang yang paling gampang diseret oleh hawa nafsu untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu, orang beriman itu, orang bertakwa itu bukan orang yang suci, bukan. Tetapi orang-orang yang kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan dosa, orang beriman itu adalah ketika mereka melakukan dosa, segera mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-terusan melakukan dosa itu padahal mereka mengetahuinya. Gitu ya. Jadi orang beriman itu bukan mereka yang lepas suci dari dosa, bukan, tapi yang ketika berdosa mereka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu berusahalah untuk menanamkan sensitivitas dalam diri kita tentang dosa-dosa sekecil apapun itu.
Jangan dilihat besar kecilnya dosa mah ibu, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan maksiat. Nya sok aya orang nu ngagampangkeun bayalah da ieu mah dosa leutik, dosa kecil gitu. Ibu, kata para ulama, jangan engkau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan maksiat itu. Siapa yang dimaksiati oleh kita ibu? Allah. Allah. Jangan lihat kepada dosanya, tapi lihat kita bermaksiat kepada Allah. Yang kecil-kecil itu kalau kita anggap enteng jadi besar itu. Tapi dosa-dosa besar itu kalau kita beristighfar, Allah pasti mengampuninya. Ya, nah makanya ibu di dalam hadis, salah satu hadis arba'in, kita itu kan sedang bahas hadis arba'in, tapi tidak runut. Kita pilih tema-temanya ibu. Karena kalau runut ada 42 hadis, dibaca sadayana arah rongkek ke ibu. Gitunya. Nggak atuh lami tinggal disakieu bukuna oge. Kita baca satu hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, kata Rasul, Allah berfirman. Nah, kira-kira ini hadisnya hadis apa ibu? Rasul bersabda, Allah berfirman. Hadis apa? Hadis qudsi, yang seperti ini namanya. Hadis qudsi. Maknanya wahyu dari Allah, tetapi lafadznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul langsung menyandarkannya kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yabna Adam, wahai anak manusia. Siapa anak manusia itu ibu? Kita. Anak manusia itu kita semua. Innaka, sesungguhnya engkau, da'autani, meminta kepadaku, warajautani, dan berharap kepadaku, ghafartulaka, maka aku akan mengampunimu. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah, berharap dan memintalah kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Barang siapa yang meminta dan berharap kepada selain Allah, dia musyrik kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Jin, fa innal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian meminta kepada selain Allah seorang pun. Jangan minta ke kuburan, tong minta ke pohon, jangan minta kepada binatang, jangan minta kepada langit dan bumi, tapi berdoa dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengabulkan dosa, dan hanya Allah yang memenuhi harapan-harapan kita. Kalau ibu bapak berharap kepada selain Allah, pasti kecewa. Ya, kecewa bu? Ibu teh minta we kasih bapak teh hayang dipangmeserkeun emas tah teu dibere wae. Kecewa tidak? Kecewa. Tapi ibu minta kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Allah pasti memberi, walaupun apa yang Allah beri tidak mesti sama dengan apa yang kita minta. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, kalau ibu ingin diampuni oleh Allah, jangan pernah berharap kepada selain Allah. Minta kepadaku, berharap kepadaku, aku ampuni engkau ala makana minka, sebanyak apapun dosa-dosamu, wala ubali, dan aku enggak pernah peduli, kata Allah. Lihat, Allah enggak pernah peduli sebanyak apapun dosa kita. Selama kita berharap dan meminta kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Tuh, ya, jadi gimana nggak sayangnya si Allah sama kita ibunya? Tapi orang masuk kadang-kadang teh mempertanyakan kasih sayang Allah. Gusti menikia-kia teuing cenah hirup abdi teh. Padahal abdi teh salat tahajud unggal wengi, puasa Senin Kemis tara kaliwat. Sakapeung mah aya mulbid oge dikeureuyeun. Nya ibu, salat 5 waktu tara kaliwat, ngaji ka Al Irsyad unggal minggu.
Tapi rezeki teh meni seret-seret teuing hayang Alphard ge hese cenah kitu cik ibu teh. Hayang Fortuner teu kabeuli wae. Kita kadang-kadang mempertanyakan gitunya, Allah iraha ya dikabulkeunana, padahal setiap hari kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kita mah selalu menghitung-hitung musibah, tapi nikmat gak pernah kita hitung. Sok leres teh ibu, lamun ditimpa musibah teh ngarasa pangsangsarana alam dunia orang mah. Ya, lupa dengan rahmat dan nikmat Allah yang begitu banyak, yang lebih banyak dari musibah yang kita rasakan. Tuh ibu ya, sok sebanyak apapun dosa kita, Allah nggak peduli dengan dosa kita, Allah pasti ampuni, asal yang pertama syaratnya jangan pernah meminta kecuali kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita plong, tenang. Tenang ibu, nusok ngadoa mah ibu, tenang yang berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada makhluk ibu. Yang selalu membuat hati kita sempit itu karena harapan-harapan kepada makhluk itu. Berharap kepada makhluk kemudian tidak terkabul, sempit rasanya dada ini. Kemudian Allah berfirman, yabna Adam, wahai anak manusia, lau balagot dzunubuka ananas sama, andai kata dosa-dosamu sebesar langit, lihat, dari ujung langit ke ujung langit yang lain, andai kata dosa-dosamu sebesar langit, kata Allah, summa istagfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka, maka pasti aku akan mengampunimu. Makanya ibu jangan lepas istighfar setiap hari. Ibu ari Nabi Muhammad gaduh dosa, henteu-nya Nabi itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan. Tapi berapa minimal Nabi beristighfar setiap hari? 70 sampai 100. Coba ibu bayangkan istighfar Nabi dugikeun ka 100, ari ibu sabaraha? Paling 3 kali beres sholat eta ge, kalikeun 15 kali sapoe. Padahal dosa orang teh, aduh ibu, terlalu banyak kita menanggung dosa itu. Kalau dosa itu terlihat nampak sigana geus sagede naon meureun dosa orang teh bu. Dari mulai balik sampai sekarang hampir kita menemui ajal kita. Tapi Nabi ibu, Nabi walaupun tidak punya dosa, Nabi beristighfar. Lalu untuk apa Nabi beristighfar? Ini istighfar tingkat tinggi. Apa kata ulama? Istighfar tingkat tinggi itu adalah rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti rasa syukur. Karena Nabi sudah diampuni dosanya, maka Nabi bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu ada 3 tingkatan bu. Tingkatan orang awam istighfarnya ya seperti kita berbuat dosa kemudian istighfar. Tingkatan para wali-wali Allah, orang-orang soleh itu istighfarnya apa? Istighfarnya karena lupa dia tidak beristighfar. Aduh, lupa saya belum bertobat, belum beristighfar, maka dia pun beristighfar. Adapun tingkatan para nabi, istighfarnya adalah bukti syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, ibu, apa yang suka Nabi ucapkan dalam istighfarnya? Kata Ibnu Umar, aku mendengar Nabi mengucapkan setiap hari tidak kurang dari 100, kata Ibnu Umar, apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Itu ucapan Nabi. Perbanyak istighfar. Dengan istighfar ibu, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki. Baca surat Nuh. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, kata Nabi Nuh,
maka Allah akan menurunkan hujan dari langit. Lihat, kalau kemarau banyak beristighfar, Allah turunkan hujan dari langit. Kemudian apa lagi? Allah akan yumdidkum bi amwal, Allah akan berikan harta kepada kalian, wabanin, dan anak-anak, wa yaj'al lakum anhara, Allah akan berikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir. Kemudian kebun-kebun yang subur. Itu dalam surat Nuh. Yang sulit punya anak, banyak istighfar. Ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan dia sulit punya anak, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar. Gitu. Jadi istighfar itu bukan hanya memohon ampun kepada Allah, bukan hanya Allah mengampuni dosa kita, tapi setelahnya Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan dan rezeki. Itu dari istighfar. Surat Nuh. Ya, sok perbanyak ibu ya. Jangan sampai kita lupa beristighfar. Di dalam surat Hud ayat 3 Allah berfirman apa? Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah, kembalilah kepadanya. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang menang. Kalau di akhirat menang, beruntung, artinya masuk ke dalam surga. Di dunia diampuni dosa kita dan dibukakan pintu-pintu rejeki untuk kita. Dan rejeki itu ibu, lamun ibu ngadangu rejeki nuka bayang naon? Artos. Warnana naon bu? Oh meni beureum cenah, nah abet beureum warnana 100.000-nya. Jadi aya nama kanu artos teh teu hejo deui ibu aya nama. Betul ya, beureum aya nama. Ibu, rejeki itu semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan kita menikmatinya, itu rejeki. Bukan yang kita miliki. Kadang-kadang kita selalu mengasumsikan rejeki itu apa yang kita miliki. Banyak ke orang yang punya rumah mewah tapi tidak dia nikmati. Yang menikmati para pembantunya. Apakah rumah mewah itu rejeki dia? Belum tentu. Banyak orang yang menyimpan uang di banknya miliaran tapi tidak dia nikmati, ngan ditepuan we angkana oh nambah nolna. Sebelum dia menikmatinya, dia mati duluan. Siapa yang menikmati uang itu? Ahli warisnya. Ternyata uang yang dia kumpulkan bermiliar-miliar itu ternyata menjadi rejeki ahli warisnya, bukan rejeki dia. Jadi yang namanya rejeki itu apa yang kita nikmati dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, bukan apa yang kita punya. Ya, ada orang yang mobilnya ngajajar 5, 10 tapi nu dipake mah hiji we ibu. Sugan ngajegang dipake kabeh. Orang rumah sampai 5 di Bandung, di Garut, di Tasik, tidurnya di mana? Tidurnya di mana? Di atas ranjang. Di satu kamar yang ukurannya berapa? Henteu sugan mastaka di Bandung, imbit di Garut. Ya. Kaki di Tasik, enggak. Jadi rezeki itu tidak mesti berupa harta, tidak mesti berupa uang. Kesehatan yang kita nikmati rezeki ibu, rezeki. Ya. Anak-anak soleh, suami yang sayang sama ibu, nah asa jempling isa. Ari si bapaknya ka ibu, nya tuh mah nya henteu. Lamun teu nya mah mesti talapung ibu teh. Ya. Nya Ibu duduk di majelis ilmu mendapatkan ilmu, rezeki bukan? Rezeki yang paling utama itu ilmu justru. Bu, ketika ibu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, naon nu kabayang kebaikan di dunia?
Cing, artos deui wae ibu mah. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, "Ya Imam, apa kebaikan di dunia itu?" Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Al-ilmun nafi," ilmu yang bermanfaat. Jadi ibu duduk di sini sedang mendapat rezeki. Makanya ilmu itu warisan para nabi. Jadi ieu teh keur bagi-bagi warisan, abdi teh ka ibu teh gratis sok tah. Rezeki kanggo ibu, kanggo amalkeuneun salami hirup ibu di alam dunia. Nah, jadi ibu perbanyak istighfar kepada Allah. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki kepada kita. Itu janji Allah dalam Al-Quran surat Nuh. Ibu silahkan baca sendiri nanti di rumah. Sudah hafal surat Nuh? Hafalkan. Ya, hafalkan, dan di situ ibu akan menemukan janji Allah bahwa orang yang beristighfar rezekinya akan dilapangkan. Dan di akhirat dia akan dimasukkan dengan rahmat Allah ke dalam surga. Gitu ya. Ibu, Allah itu sangat senang dengan taubatnya seorang hamba ibu. Nabi mengatakan, "Lillahi afrah bi taubati abdihi," kata Nabi. Sungguh Allah sangat senang dengan taubat hamba-hambanya. Min ahadikum bi dhalatihi law wajadaha, lebih senang daripada salah seorang di antara kalian yang menemukan barangnya yang hilang. Ibu teh kokotetengan milari artos samiliar ical. Kamana ada asa disimpen handapeun kasur, cek ibu teh kamari. Cari-cari nggak ada, cari-cari nggak ada. Pek teh aya di para ku si bapa disumputkeun. Atoh pisan. Nya, bahagia nggak bu? Bahagia. Nah, Allah lebih bahagia dengan taubatnya seseorang daripada manusia yang mendapatkan barangnya yang hilang. Makanya ibu, Allah itu sangat cinta sekali dengan orang-orang yang bertobat. Allah lebih cinta kepada mantan preman daripada mantan ustad. Sok. Ya, mantan preman berarti tobat, mantan ustad geus tobat ngadon jadi maksiat. Ini lebih Allah sukai. Yang dulunya tukang mabok, dulunya tukang judi, tukang berzina, kemudian dia menyesal dan bertobat kepada Allah. Allah lebih suka kepada orang-orang seperti itu. Kemudian dalam hadis itu dilanjutkan ibu, "Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau, lau ataitani, apabila datang menemuiku, biqurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh bumi, dengan dosa sepenuh bumi, lam summa laqitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'a, dalam kondisi tidak musyrik kepadaku." Nih perhatikan, dalam kondisi tidak musyrik kepadaku, la ataituka bi qurabiha magfiratan, pastilah aku akan memberikan kepadamu ampunan sebesar bumi pula. Syaratnya apa ibu? Tidak menyekutukan Allah. Ibu, ternyata dalam taubat itu ibu ada syaratnya supaya diterima. Jadi tidak semua taubat diterima. Taubat yang diterima itu ada syaratnya. Apa syarat taubat yang pertama? Yaitu al-ikhlasu lillah. Kita bertobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat bagian dari ibadah, maka harus ikhlas. Syarat ibadah kan dua ibu supaya diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikhlas gak ngikuti sunnah gak diterima. Kita ngikuti sunnah tapi gak ikhlas gak diterima juga. Harus ada dua ini. Nah, karena taubat itu ibadah, maka dia harus ikhlas. Apa ikhlas itu? Murni apa yang kita lakukan itu, taubat itu hanya karena siapa? Allah. Yang kedua, syarat kedua untuk bertobat, menyesal. Menyesal.
Harus ada penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau ibu beristighfar, ibu niat karena Allah tobat, tapi nggak ada penyesalan, mau diterima ku Allah tobatnya? Harus ada penyesalan. Kenapa? Karena penyesalan itu adalah bukti atau isyarat bahwa dia itu betul-betul yatahassar. Apa yatahassar itu? Hancur hatinya disebabkan dosa yang dia lakukan. Itu adalah bukti kejujuran taubat, penyesalan itu. Kemudian ibu, yang ketiga syaratnya apa? Meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga syaratnya meninggalkan dosa tersebut. Nah, jadi itu ibu syarat-syarat apa? Taubat. Kemudian yang terakhir ibu, syarat taubat itu apa? Waktu, masalah waktu. Maksudnya apa? Allah tidak menerima taubat orang yang terlambat waktunya. Kapan terlambat waktu taubat itu? Ketika nyawa seseorang sudah ada di kerongkongannya, maka tertutuplah pintu taubat itu. Gitu ya, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.